dari minggu ke minggu terus kita beranjak untuk firman yang disampaikan. Jelas bahwa gereja saudaraku yang kekasih dalam tahapan yang namanya equipping, empowering. Diperlengkapi untuk memperlengkapi, betul ya? Nah saudara, pengertian demi pengertian yang benar akan membawa kita kepada kedewasaan. Dan itu sekaligus yang akan mendeklar kita bahwa kita sedang dimuridkan dan siap untuk memuridkan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Satu tema yaitu damai sejahtera dalam Kristus. Sama-sama katakan, 2, 3 ya. Damai sejahtera dalam Kristus. Nah saudara, gini, ada banyak orang saudara, saya katakan tidak semua orang Kristen. Ada banyak orang saudaraku yang kekasih, kekalahannya saudara, karena apa? Banyak orang Kristen saat ini adalah karena minimnya pengertian yang benar. Lihat baik, minimnya pengertian, bukan tidak punya pengertian. Dengan minimnya pengertian yang benar tentang damai sejahtera yang dari Allah, yang berdampak makanya ada orang sudah Kristen, sudah dimuridkan, tapi mencari damai sejahtera dari dunia, betul nggak? Pernah saudara lihat orang seperti ini saudara? Karena apa? Karena terlalu minim pengertiannya tentang damai sejahtera. Dia nggak dapat pengajaran yang tuntas dari arti dan bukan sekedar definisi daripada damai sejahtera. Makanya saudara coba apa saudara? Dia mencari saudaraku yang kekasih, damai sejahtera di luar daripada Allah. Padahal saudara, sesungguhnya damai sejahtera yang di luar daripada Allah tidak ada. Makanya lihat, orang boleh ke diskotik dari jam 12, saudaraku yang kasih sampai jam 4 pagi. Kepalanya gedek-gedek, betul nggak? Jam 6 kembali lagi tuh masalah, betul nggak? Betul nggak? Haleluya. Real, nggak selesai masalahnya Pak. Karena minimnya pengertian daripada seseorang sekalipun dia sudah menganut kekristenan, maka dia coba mencari saudaraku yang kekasih, pengertian yang lain atau mencari yang namanya damai sejahtera di luar daripada Kristus. Makanya lelah, capek saudara. Semua akan dibuat. Semua saudaraku yang kekasih akan dibuat. Mulai menyiapkan makan, minum, pakai. Saudaraku yang kasih menyiapkan hobi, menyiapkan saudara ini dan itu. Alkitab berkata Roma 14:17 saudara. Ya kan? Haleluya. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, betul nggak? Tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Nah kita belajar hari ini saudara. Perhatikan baik. Ada satu ayat yang kami ambil dari Yohanes 16 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama dengan antusias. Yang antusias katakan haleluya. Yuk sama-sama, 2, 3 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Injil Yohanes ini saudara mencatatkan saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan baik. Ternyata begini saudara, mulai pasal 14 sampai pasal 16 ini, kalau bisa saya garis bawahi saudara, ada satu saudaraku yang kasih sejarah yang bisa kita bold dan bisa kita garis bawahi. Apa saudara? Murid-murid sedang mau ditinggalkan pemimpinnya, betul nggak? Nah saudara, ternyata begini Pak, paling nggak enak itu Pak, kalau kenyamanan kita diambil. Nah nggak saudara? Murid-murid saudara udah biasa saudara, betul nggak? Halo, nggak perlu pakai mesin cuci, ada mujizat. Kos kutang Yesus pun dipakai, betul nggak? Nah, saudara, mereka terbiasa dengan nyaman. 14-nya makanya ayat 1-nya dimulai dengan kata apa? Jangan gelisah karena Yesus mau pamit, betul nggak? Mereka sudah terbiasa manja. KKR saudara, Yesus yang bikin mujizat, mereka yang songong, betul nggak? Haleluya. Yesus saudaraku yang kekasih yang mendatangkan ikan dibakar, mereka tinggal makan saudaraku yang kasih. Satu ketika Yesus pamit saudara, ada 2 saudara yang bereaksi saudara. Saudaraku yang kekasih, Thomas bereaksi, Filipus bereaksi, betul nggak? Yang satu nggak tahu jalan, yang satu nggak mengenal Bapa. Yesus berkata apa? Durasi kita udah terlalu lama, betul nggak? Bersama. Kok kamu nggak tahu? Ternyata ketika diambil kenyamanan kita saudara, sering kita mengatakan, damai sejahteranya masih ada apa enggak ya? Baca ayat ini saudara, bagus-bagus. Makanya saudara kalau baca Alkitab pelan-pelan saudara di rumah ya. Lagi tenang dan segala macam, betul ya? Gak apa-apa kopi di depan, tapi jangan fokus sama kopinya. Fokus sama firmannya. Pelan-pelan coba baca saudara. Semuanya itu kukatakan kepada kamu supaya kamu beroleh damai sejahtera.
Kata-katanya yang tinggal, saudara, beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Gini Bapak Ibu yang kasih, Yesus tidak pernah, saudara, mulai Kejadian sampai Wahyu, Yesus tidak pernah mengatakan ikut Yesus tanpa masalah. Ada nggak ayatnya? Tunjukkan sama saya masuk Kristen, saudara. Ada nggak saudara? Nggak ada. Dia cuma berkata dalam Matius 11, 28, 29, yang letih lesu berbeban berat datang kepadaku. Apakah langsung diberikan kelegaan, ketenangan? No. Belajar, pikul kuk dulu, rendah hati. Itulah Kristen. Nggak ada yang shortcut. Saudaraku yang kasih kekristenan bukan bicara tentang final result, tapi berbicara tentang initial process. Betul nggak? Ya, kekristenan bukan bicara after, tapi kekristenan juga bicara before. Kekristenan bukan bicara kairos saja, tapi ada kronos. Kristenan bukan bicara tentang jalan salib saja, tapi ada upah sebagai orang Kristen. Makanya lihat, Bapak Ibu, halo, bosmu aja menjamin gajimu dan THR, kamu nyaman banget, betul nggak? Apalagi dikatakan yang dalam kita ini, saudara, yang memberikan damai sejahtera itu, saudara, tinggal dalam kita, dan pribadi yang ada dalam kita, saudara, itu adalah pribadi yang mengalahkan dunia. Pertanyaan saya, kenapa saudara kita sudah menyandang, saudara, dan di dalam kita ada pribadi yang mengalahkan dunia, kenapa kita masih sering kalah, saudara? Halo, kata damai sejahtera berasal dari kata shalom. Bapak Ibu maaf, mungkin ini agak menyakitkan kita. Ada orang yang bermusuhan, gitu ketemu masih bisa bilang shalom loh. Bilang sama samping kiri kan, itu buktinya damai sejahtera itu tinggal sama kamu, bilang. Nangkap gak? Masih bisa bilang shalom. Nangkap gak saudara? Jelas-jelas saudara baru dijelekin nama baiknya. Lu tahu gak si Bagus? Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya gak tumbuh rambutnya. Nah, baru dijelekin, betul gak? Tiba-tiba ketemu saudara, apa kabar Mas Bagus? Shalom, bagus banget bajunya, betul gak? Bilang sama samping kiri kanan, pasti kampret tuh orang bilang. Nangkap gak saudara? Nangkap saudara? Saya mau berkata kepada saudara, saudaraku yang kekasih, ada orang. Shalom itu saudara adalah apa saudara? Completeness, utuh, hubungan yang tidak terpisah. Karena apa? Ada di dalam saudara. Makanya dikatakan saudara bahasa Indonesia masa kininya dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu, kukatakan supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu dengan aku. Di dunia kalian akan menderita. Katakan akan menderita. Yang setuju katakan yes. Kan 20% kan. Saudara gak siap. Saudara gak siap. Saya saudaraku yang kekasih tahu gak? Waktu ngelihat istri saya dulu waktu mau mati saudara. Waktu dia 8 tahun yang lalu sakit saudara di rumah sakit. Saya pulang mandi sebentar balik lagi ke rumah sakit. Saya bilang, Ma yang sebelah mana? Ya kan? Terus jawabnya meninggoy. Nangkap gak saudara? Nangkap, damai banget saudara. Ternyata orang damai itu begitu bu. Ternyata begini, manusia tidak akan mendapatkan damai sejahtera tanpa bersatu dengan Kristus. Jadi begini bu, damai sejahtera hanya terproduksi, saudaraku yang kasih, kalau kita bersatu kepada sang damai sejahtera tersebut. Manusia tidak akan mendapatkan damai sejahtera, shalom, eirene, saudaraku yang kasih, tanpa saudaraku yang kekasih yang namanya kebersatuan, kemanunggalan kepada Allah yang ehad, betul nggak? Yang satu, saudaraku yang kasih, yang tunggal. Ya, satu hakikat, tiga pribadinya. Nangkap nggak saudara? Nangkap sampai sini saudara? Makanya kita harus tahu saudara, damai sejahtera yang mana yang ada pada kita. Kalau ada kata menderita Bapak Ibu yang kasih, hello, saya mau berkata, ada keniscayaan sebenarnya mengiring Allah dan menjadi murid Kristus. Apa keniscayaannya Bapak Ibu yang kasih? Kita harus menderita, betul nggak? Yang pertama apa Bapak Ibu yang kekasih? Menyangkal diri, pikul salib. Siap nggak saudara? Nggak enak nih Pak. Haleluya. Mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Dari yang kecil-kecil aja lu Pak. Apa yang masih berharga dalam hidupmu sekarang? Siap nggak meninggalkan itu? Gak usah saudara pikul salib. Jim Caviezel waktu bawa saudaraku yang kekasih film The Passion of the Christ, saudara, dia panggul itu salib saudaraku yang kasih. Waktu saudaraku yang kekasih mereka syuting di Italia kalau nggak salah, dia cuma pakai cawat. Waktu dipikulnya saudaraku yang kekasih, bayangkan patah ininya saudara. Dia teriak, Jim Caviezel teriak, aduh, krunya bilang semua, mantap Jim. Jim Caviezel marah, patah. Kok kalian tenang sih? Sukses filmnya tapi patah ini gua, betul nggak? Tahu saudara? Jim Caviezel harus saudaraku yang kasih mengorbankan semua karirnya. Karena tahu saudaraku yang kasih, makanya Mel Gibson saudaraku yang kekasih, haleluya. Mel Gibson untuk merayu Jim Caviezel itu sebanyak 3 kali.
Jim Caviezel nggak mau. Waktu pertama dia nggak mau, kedua dia nggak mau, ketiga kali baru dia mau untuk memainkan film itu. Kenapa saudaraku yang kasih? Terlalu banyak yang dikorbankan Jim Caviezel. Tahu apa yang dikorbankan saudara? 98% saudara sutradara, saudara film-film di Hollywood itu saudara adalah orang Yahudi, betul nggak? Dia harus mengorbankan karirnya saudara. Tapi Jim Caviezel jalani. Dan ada penderitaan. Saudara, apa yang sekarang yang kecil-kecil saja saudara? Yang ada yang harus kamu tinggalkan. Kekristenan bukan bicara tentang moralitas saudara. Tapi saya mau berkata begini saudara. Kalau moralitas yang kecil saja untuk perubahan kamu gak bisa tinggalkan. Bagaimana kamu saudaraku yang kekasih pikul salib, betul gak? Bagaimana saudara-saudaraku yang kekasih kamu nyanyi saudara? I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Terus apa saudaraku yang kasih? Dunia di belakangku, salib di depanku, betul nggak? Pikul salib ternyata mau ikut Yesus. Yang kedua apa saudara? Dianiaya, dibenci karena nama Kristus, dipenjarakan saudaraku yang kasih. Siap nggak? Yang ketiga, diutus ke tengah-tengah serigala karena kita adalah domba. Siap nggak saudaraku yang kasih? Siap nggak? Makanya kadang-kadang waktu kita menghadapi ini saudara, ada orang yang bilang apa saudara? Aku sedang kehilangan damai sejahtera loh. Nah nggak saudara? Waktu punya masalah kita sering nggak kita bilang kehilangan damai sejahtera? Benar nggak saudara kita sedang kehilangan damai sejahtera? Kita buka ayatnya. Damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Betul nggak? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Unika, betul nggak? Saudara, loh Pak, kenapa kalau ada masalahku Pak? Kenapa kalau ada problema? Kenapa Pak? Aku sepertinya kehilangan damai sejahtera. Itu narasi manusia, betul nggak? Makanya saudara, Injil Yohanes ini berkata saudara, waktu kita punya masalah, waktu kita punya problema, tidak automatically saudara damai sejahtera itu hilang. Makanya di closing ayat ini dikatakan apa? Janganlah gelisah dan gentar. Masalah dan problema tidak mengambil damai sejahtera yang diberikan kepadamu, yang ditinggalkan kepadamu. Tapi masalah ada kalanya memberikan kita apa? Damai sejahtera nggak hilang. Karena apa? Kalau damai sejahtera yang sudah diberikan tadi saudara, diambil lagi. Tuhan kita Tuhan yang tidak komitmen dengan firman-Nya. Nangkap sampai sini Bapak Ibu? Nangkap? Jadi apa yang menggelisahkan? Waktu kamu nggak punya uang, waktu suamimu marah-marah, waktu kamu nggak setuju sama suamimu. Iya Pak, aku Pak kehilangan damai sejahtera kadang-kadang. Ada banyak suami-suami kadang-kadang kita nggak mukul istri, betul nggak? Ya, tapi kata-kata kita kadang-kadang menyakitkan, betul nggak? Ya, itu datang istri, oh kau nggak kayak istri tetangga itu kau, istri tetangga itu, sakit banget as. Iya Pak, padahal dulu Pak, kalau kami pagi-pagi nyanyinya I love you, I love you, I love you. Sekarang Pak nyanyinya Pak, Zaima itu, Zaima sude, Zaima hulanau, nagabe korbanmu. Betul nggak? Nangkap nggak saudara? Sakit banget. Haleluya. Saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang kita saudara begitu betul. Sakit cuma menggelisahkan kita, betul nggak? Tengah malam habis listrik, nggak ada, betul nggak? Gelisah nggak saudara? Yang paling gelisah kadang-kadang apa saudara? Itu yang kita bilang menghilangkan damai sejahtera. Nanti apa kata tetangga? Aku kan pendeta. Bunyi-bunyi token, betul nggak? Kenapa rupanya kalau bunyi? Matikan aja listriknya. Tetangga mau ngomongin apa terserah, betul nggak? Kan kadang-kadang saudara iblis kita izinkan ambil andil dalam masalah kita. Makanya kita gelisah dan gentar. Padahal saudara ayat tadi berkata Yohanes 14:27 bahwa pribadi yang tinggal kepada kita adalah pribadi yang mengalahkan dunia. Kita izinkan saudara iblis menggelisahkan dan menggetarkan kita. Padahal kitab Yesaya berkata di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Siapa yang saudara izinkan saudara untuk saudaraku yang kekasih menentramkan yang namanya kegelisahanmu? Kebenaran atau iblis? Pribadi yang di dalam atau masalah? Betul nggak? Kalau pribadi yang dalam kamu saudaraku yang kasih izinkan untuk menentramkan kamu, maka kitab Yesaya ini berkata, maka akan ada ketenangan dan ketentraman. Mau jujur nggak Bu hari ini Bu? Kalau kita punya masalah, kamu fokus sama masalah kamu atau fokus sama kebenaran? Kecenderungan kita doa atau saudaraku yang kekasih merenungkan masalah kita. Nah nggak saudara? Nah saudara? Makanya saudara harusnya waktu punya masalah,
Kita bukan datang ke Tuhan dan kita bilang, Tuhan masalahku besar banget. Harusnya datang kepada masalah kita. Kita katakan, hei masalahku, Tuhanku lebih besar daripada engkau. Berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Amin saudara. Jadi siapa yang kita izinkan saudara? Makanya kita terus gentar dan gelisah. Karena apa? Kita tidak tenang karena tidak kita izinkan kebenaran yang mengalahkan dunia ini untuk bermanifestasi di dalam kita. Cuma satu masalahmu, gak bisa bayaran sekolah anak, betul gak? Kenapa kau gelisah dengan yang lainnya? Apa nanti kata namburumu? Apa nanti kata edamu? Kemarin kalian pulang ke Toban ya mobilnya, betul gak? Kan dibabat saudara. Bukan kita lari kepada kebenaran, betul gak? Saya mau jujur, Bapak Ibu, kalau kamu gak punya uang Bapak Ibu yang kekasih, datang sama Tuhan atau datang kepada namburu buru purba? Bilang sama samping kiri kanannya, terlalu besar bunganya sama buru purba, bilang 20% loh. 20% bunganya. Kita kadang-kadang kita perbesar masalah kita, Bu. Makanya kita selalu gentar dan gelisah. Halo, kita jalani. Kita fokus sama kebenaran. Dan yang berikutnya, kebenaran itu mengingatkan kami. Ada pribadi saudara yang telah mengalahkan dunia. Yang kemanapun kami pergi, dia tetap ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Apa namanya? Damai sejahtera. Gak tepuk tangan saudara, memang gak setuju kamu? Jangan gak saudara? Saudara? Pak gak ada. Saudara, lihat baik. Dari mana damai sejahtera saudara? Dari mana? Tuhan. Yohanes 14:27 tadi berkata apa? Damai sejahtera kuberikan, kutinggalkan kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak sama. Tidak equal. Sama yang diberikan dunia. Makanya orang saudara bisa damai sejahtera katanya di diskotik jam 12 sampai jam 4 pagi gini-gini saudara, betul gak? Ya kan, pulang ke rumah real, balik lagi masalahnya saudara, betul gak? Yang menggetarkan jiwa itu cuma dua saudara, menggetarkan hati itu. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua kalau jatuh tempo saudara, betul gak? Wah itu saudara, waduh. Gak bisa kita lari ke diskotik, ada tagihan saudara, betul gak? Gitu pulang selesai tagihan, betul gak? Gak bisa Bu, selesaikan tagihannya. Nah gak saudara? Gak bisa. Saudara, haleluya. Saudara dari Tuhan, apa saudara perbedaannya damai sejahtera dari dunia? Lihat baik, dunia hanya saudaraku yang kekasih melahirkan saudara yang mana saudara? Yaitu kesemuan dan saudara. Damai sejahtera yang disebut berubah-ubah. Bapak Ibu, kalau kita flashback, izinkan saya kesaksian sebentar. Damai sejahtera pada masa lalu saya apa saudara? Kalau saya sudah kena 4 dimensi, kena ganja, kena minuman, kena pil, betul nggak? Baru kena saudara yang kasih yang lainnya, kena sabu-sabu misalnya. Itu damai sejahtera bagi saya. Kalau itu udah enak banget. Setan pun lewat kita senyumi, shalom. Nangkap nggak saudara? Damai banget. Habis dosisnya balik lagi Pak. Tapi damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang diproduksi dan sumbernya daripada Tuhan saudara. Lihat baik. Bukan temporary, tapi continuously. Saudara bukan semu, bukan berubah-ubah. Tapi apa saudara? Melampaui segala akal, memelihara hati dan pikirannya. Pertanyaan saya begini, kenapa kita masih gusar gelisah, gundah gulana, tidak tenang, tidak tentram? Karena saya mau berkata, pikiranmu saudara dilampaui, akalmu masih dilampaui yang namanya masalah, betul nggak? Damai sejahtera itu nggak hilang, tapi ada kecenderungan kita beri ruang, saudara. Maafkan, saya mau berkata kepada saudara begini, saudara, ya sama-sama yuk kita baca. 2, 3 ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lebih keras lagi, 2, 3 ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu, saya mau berkata kepada saudara, siapa rumahnya yang banjir kemarin? Apa ya Jess? Dari Jess ini, dekat Om. Ada yang kurang dengan anak ini saudara? Main saksofonnya tadi keren betul. Mendedikasikan hidupnya bukan sekarangnya, dari dulu. Banjir juga rumahnya. Nanggap saudara? Nanggap saudara? Saya Bu, sering banget dulu tumpang tangan atas orang sakit. Dan tiba-tiba bisa ditelepon 2 hari kemudian. Pak, sembuh loh Pak. Dari saya sakit. Saudara, Myanmar, saudaraku yang kekasih. Gempa bumi saudaraku yang kekasih. 7,5. Lihat kemarin saudaraku yang kasih, gedung itu rubuh, betul nggak? Pertanyaan saya begini, probability-nya ada kemungkinan nggak ada orang Kristen di situ? Saudara yang mengecap siang dan malam, hujan dan panas saudara, orang Kristen percaya Yesus sama orang yang tidak percaya Yesus menikmati hujan dan panas, bulan dan bintang, betul nggak? Nah, sama.
Mau orang kaya, mau orang miskin saudara. Mau orang Pondok Indah, mau orang Bojong Kenyot, mau orang saudaraku yang kasih Bojong Menteng. Halo, hujan, kenal atau tidak kenal Yesus, murid Kristus udah lulus pemuritan dari NLC atau belum saudara? Lihat baik saudara, saya mau berkata kepada saudara, tetap ada hujan, badai, banjir dan segala macam. Kita sama-sama menikmati. Sama. Roma 8 ayat 35 berkata, hello, siapakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus? Apakah penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Rasul Paulus mau berkata kepada orang Roma, karena orang Roma ribut saudaraku yang kasih. Saudara, Rasul Paulus mau bilang gini, kalau masih ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang, orang yang gak percaya sama Yesus pun mengalami ini. Berarti saudara perhatikan baik. Pedang, penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, saudara, itu adalah masalah yang standar, betul gak? Yang dialami orang percaya maupun orang tidak percaya. Bapak Ibu setuju gak? Bapak Ibu setuju gak? Berarti harus yang kita alami pikul salib dan segala macam saudaraku yang kasih, harusnya sebenarnya di atas ini, betul gak? Kalau masih ini yang kita alami saudara, harusnya tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena apa? Dengar baik saudaraku yang kasih, ayat 37-nya dikatakan, karena kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. More than a conqueror. Nah, Pak, kamu mengalami penindasan sekarang? Saya undang pemain musik, pemain keyboard saja. Apa yang mengalami saudaraku yang kasih? Ada kelaparan, ada ketelanjangan. Saudara, kadang-kadang kita bikin sendiri masalah kita. Nggak baju baru aja saudaraku yang kekasih, Natal masalah. Pak, Bu, saya mau terangkan sama saudara ini. Saudara perhatikan baik. Perhatikan baik. Di dalam Kristus. Perhatikan baik. Di dalam Kristus. Saudara, ajarin saya nanti nulisnya ya. Mama harus dekat sini nih. Kalau salah papa nulisnya, nanti diperbaiki. Di dalam Kristus saudaraku yang kasih, ada dua namanya saudara. Ada yang namanya challenge. Gimana sih nulisnya challenge? Betul? Ada yang namanya saudaraku yang kasih reward, betul gak? Saudara perhatikan baik. Alkitab berkata begini, saudaraku yang kasih. Alkitab berkata begini. Haleluya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi adalah pencobaan biasa, yang tidak melebihi daripada kekuatanmu. Karena Alkitab di ayat lain berkata begini, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan kepada kita, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Betul gak? Nah saudara, haleluya. Nah saudara mas saya, bahkan yang paling dahsyat, Alkitab berkata, hello, masalahmu, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, tidak saudara sebanding dengan mahkota yang akan diberikan kepadamu. Jadi saudara perhatikan baik, penindasan, kesesakan, penganiayaan, ketelanjangan, bahaya pedang, karena ini standar bagi orang Kristen, murid Kristus yang telah lulus dan yang masih dimuridkan di tempat ini. Itu saya katakan saudara adalah challenge, tantangan. Karena apa? Pandang reward yang akan diberikan kepada saudara ke depan, maka ini tidak akan berarti saudara. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nangkap kira-kira? Nangkap kira-kira? Nangkap saudara? Tidak akan dapat memisahkan kita dari Allah yang adalah yang dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena apa saudara? Lihat baik, ada reward. Nah kita anggap saudaraku yang kekasih, itu challenge. Bapak Ibu perhatikan baik. Haleluya. Damai sejahtera, ini yang paling tepat. Damai sejahtera, ini dia. Masalah itu saudaraku yang kekasih adalah eksternal, betul gak? Betul saudara? Damai sejahtera itu adalah internal, betul gak? Betul gak saudara? Jadi masalah ini saudara, lihat baik, ini masalah ini makanya tidak bisa saudara mengambil damai sejahtera karena ini cuma eksternal. Makanya hasil daripada eksternal itu cuma apa? Gelisah dan gentar. Makanya saudaraku yang kasih, tidak bisa ambil damai sejahtera kita karena yang satu adalah kerjanya eksternal. Tidak bisa mengambil apa yang di dalam yang telah mengalahkan dunia. Bagaimana kita memastikan ini Pak? Hello, saya mau berkata kepada saudara, ada yang namanya SWOT analysis Pak. Saudara, perhatikan baik. Weakness dan threat. Perhatikan baik Pak. Ya, weakness dan threat. Ancaman dan kelemahan itu dari luar Pak. Tapi kekuatan, strength dan opportunity dari dalam, betul nggak? Kita punya damai sejahtera yang dari dalam. Makanya saudaraku yang kasih apa?
Kita jangan fokus sama ancaman. Daud pernah berkata begini, saudara. Orang mau membusukkan aku, orang mau membunuh aku, tapi aku mengenal Allah yang menjadi benteng kehidupanku, perlindunganku. Kalau saudara tahu damai sejahtera yang ada internal dalam diri saudara, maka yang eksternal akan kalah. Karena cuma menggelisahkan dan menggetarkan, tapi tidak mengambil damai sejahtera yang ada. Kapan damai sejahtera itu hilang, saudara? Kalau kamu murtad dan mendukakan Roh Kudus, betul nggak? Alkitab katakan apa? Lebih parah orang yang pernah kenal daripada belum pernah kenal. Tahu nggak? Ini nggak ada, akan hilang. Makanya saudara dikatakan apa? Yesaya tadi saudara, akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Dimulai daripada apa saudara? Tumbuhnya damai sejahtera. Jadi terus damai sejahtera yang ada pada kita, ketika kita bubuhi dengan kebenaran, maka kebenaran itu yang akan menghilangkan kegelisahan dan kegentaran. Hasilnya apa saudara? Ketentraman dan ketenangan. Ya setuju katakan yes. Ya setuju katakan yes. Jadi apa saudara? Penindasan, kelaparan, bahaya dan segala macam itu challenge buat kita. Tapi selama kita tahu ada SWOT analisis saudara, ada strength, ada opportunity, ada kekuatan, ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita, weakness dan threat menjadi tidak masalah apapun serangannya. Karena dari mana? Karena dari luar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Pak, kok tetangga saya Pak, teman saya ikut Tuhan Pak, kecelakaan loh Pak kemarin. Bapak Ibu jangan juga baca ayat gini, rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Terus habis ini saudara, kamu ke Bekasi Timur, rel kereta itu, rancangan damai sejahtera. Enggak juga Pak, sering kita bagi dua saudara, yaitu saudara, yang pertama kerohanian, yang satu saudaraku yang kasih, yang namanya ya marketplace, betul nggak? Nah saudara, Pak Yori, mau jujur, full time kita yang di sini, yang kita assessment apa kira-kira? Tingkat bahasa roh mereka, glosolali atau senolali ya, betul nggak? Atau KPI, Key Performance Indicator, betul nggak? Betul nggak? Di dalam gereja aja saudaraku yang kasih, yang saudaraku yang kekasih, lihat baik, ya, yang dinilai adalah apa saudara? Hasil yang kamu kerjakan. Apalagi seperti Jessica, nggak bisa kayak Jessica ini mau berkarir juga saudara. Ada masa depan yang penuh dengan harapan di kantornya. Bosnya nanya, apa kabar Jess? Gimana hasil kerja? Si Jessica bilang, sekian atakar. Nah kan nggak saudara? Kira-kira bisa naik nggak karirnya saudara? Masa depannya bagus nggak? Nggak juga. Full time, part time aja saudara. Si Sunu, si Jack di ini saudara. Ditanya bagaimana. Nanti Selasa saudara, khotbah saya dievaluasi, betul nggak? Nah kan saudara? Jadi saudara di dalam apa saudara yang kasih perhatikan? Ternyata pentingnya damai sejahtera. Damai sejahtera itu ambil andil untuk masa depan kita. Jessica, kemari lagi saya. Kalau kamu uring-uringan terus bekerja, kamu gelisah dan kamu gentar, kamu katakan, ketemu saudaraku yang kasih manajermu, lagi kehilangan damai sejahtera bu. Ketemu bos, Pak lagi kehilangan damai sejahtera, lagi kehilangan damai sejahtera. Lama-lama namamu dibikin di kantor damai sejahtera, betul gak? Nama-nama, kira-kira kalau gelisah terus, bisa menghasilkan KPI gak? Bisa menghasilkan KPI gak? Yang dinilai di kantor adalah KPI. Yang membawa dia kepada masa depan, yang dibubuhi Tuhan promosi adalah KPI. Full time aja Pak, dipercayakan departemen saudaraku yang kasih, karena dia punya kapabilitas di situ. Apalagi di dunia kerja, sama dengan kita, ada masa depan yang penuh dengan harapan, yang dirancang Tuhan dari awal, yaitu apa? Dimulai dengan kata apa? Damai sejahtera, yang membawa kita kemana? Kepada masa depan yang penuh dengan harapan. Jadi membuat kita damai sejahtera saudaraku yang kasih bukan uang. Satu kali ada orang kaya saudaraku yang kekasih, dia lihat tukang becak saudaraku yang kekasih tidur ngorok saudaraku yang kasih di becaknya tengah malam. Kakinya satu ke atas saudara kaki kanannya. Kaki kirinya saudaraku yang kasih naik saudara di becaknya. Ngorok. Orang kayanya harus minum obat dulu saudaraku yang kasih baru bisa tidur. Besok paginya saudaraku yang kasih datang dia ke tukang becak itu. Ditanya tukang becaknya, kenapa kamu bisa tidur? Apa rahasianya? Tukang becaknya bilang, Pak jangan pikirkan dunia ini, jangan pikirkan harta, Bapak pasti bisa tidur. Kalau gitu, kalau berhasil besok, aku kasih kamu 100 juta. Besoknya saudara, bapaknya tidur pulas. Gak dipikirkannya lagi pabriknya dan hartanya. Besok dia datangi tukang becak. Aku bisa tidur loh tadi malam.
aku kasih kamu 100 juta. Saudara, orang kayanya bisa tidur. Sekarang tiba saatnya tukang becaknya nggak bisa tidur, saudara. Amin, saudara. Kenapa, saudara? Damai sejahtera tidak ditentukan apa yang kita miliki. Saudara, gospel connection-nya apa, saudaraku yang kasih? Baca baik-baik. Ayat tadi, Yohanes 16 ayat 33b. 2, 3, ya. Tetapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yang perlu kita sadari, bawa pulang saudaraku yang kasih, ketika ada masalah, ingat, yang tinggal di dalam kamu adalah pribadi yang telah mengalahkan dunia. Saudara perhatikan baik, saya catat dan teman-teman di sini, kalau ada gospel connection-nya, pasti ada gospel garansinya. Apa gospel garansinya? Sama-sama baca, 2, 3, ya. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sama-sama baca bahasa Inggrisnya, yang gak tahu diam aja. 2, 3, ya. We are more than conquerors. Lebih daripada orang yang menang. Amin, saudara. Siapa orang-orang itu, saudara? Yang dirancangkan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang membawa ke masa depan yang penuh dengan harapan. Colek sama samping kiri kanannya, bilang, cuma menggelisahkan masalah kita, tapi damai sejahteranya tetap. Jangan murtad, jangan, saudaraku yang kasih, dukakan Roh Kudus. Maka damai sejahtera yang mengalahkan dunia dan pribadi itu tetap ada pada kita. Kita akan menuai yang namanya ketenangan dan ketentraman. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada Tuhan?